Tema renungan kita pada saat ini adalah ibadah adalah kepedulian dan berbagi. Sebagai dasar Alkitab dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya membacakannya beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian matilah orang kaya itu, lalu dibawa orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus itu duduk di pangkuannya. Kalau kita berbicara tentang ibadah, tentu kita tidak hanya berbicara tentang kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, tetapi berbicara tentang seluruh hidup yang kita hidupi, dan juga berbicara tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Hal ini seirama dengan pengertian kata ibadah dalam Alkitab. Ibadah dalam bahasa Ibrani dikatakan abuda, dan di dalam bahasa Yunani dikatakan laitrea. Kedua kata ini menyatakan sikap seorang hamba terhadap tuannya, di mana hamba itu meniarapkan dirinya untuk melayani tuannya, dan itu sebagai tanda sikap dan rasa hormat, takut menyembah dan memuja dan memuliakan tuannya. Pengertian ini digunakan untuk ibadah kepada Tuhan. Maka secara praktis, ibadah adalah merupakan sikap dan perbuatan hidup, dan merupakan jawaban kita terhadap keberadaan dan perbuatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang keberadaan Allah, maka kita dapat mengatakan Allah sangat peduli. Dan kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah, Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Maka tema kita mengatakan dan menekankan kepada kita bahwa ibadah adalah satu sikap gaya hidup yang peduli dan yang mau berbagi. Dengan istilah yang lain sering kita dengar caring and sharing. Apakah yang menjadi kebutuhan manusia di zaman sekarang ini? Salah satu dampak daripada zaman modern adalah semakin tingginya tembok pemisah atau jurang pemisah yang seringkali disebut kesenjangan, khususnya kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini mengakibatkan moto banyak orang mengatakan peduli amat.
Padahal seharusnya kita harus berkata amat peduli. Tentu ini juga disebabkan oleh semakin dinginnya kasih. Kasih semakin dingin oleh berbagai-bagai penyebab. Dan dampaknya semakin melemahnya rasa peduli dan semakin pudarnya rasa berbagi. Sementara kita juga menghadapi dampak COVID-19 khususnya di bidang ekonomi, di mana semakin banyak orang yang mengalami kekurangan, bahkan yang jatuh miskin. Tentu ini menyatakan kepada kita betapa pentingnya rasa peduli dan rasa mau berbagi. Oleh karena kepedulian semakin tipis dan berbagi juga semakin langka, maka banyak orang yang kesepian. Banyak orang yang mengalami kekurangan. Bahkan ada banyak orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Loh, kenapa? Sekalipun dia berada di tengah-tengah keramaian orang, tetapi karena tidak ada orang yang menyapa, tidak ada yang peduli, tidak ada yang tegur, sehingga dia merasa sendirian. Itu menyatakan kepada kita bahwa ya kebutuhan atau masalah manusia sekarang ini apa yang disebut loneliness atau kesepian. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini kita menemukan contoh praktis di mana tidak ada kepedulian dan tidak ada rasa berbagi. Orang kaya itu hidup glam, hidup dalam kemewahan karena dia mempunyai harta. Dia bersukaria, berpestaria, dia tiap hari. Sementara di pintu rumahnya ada pengemis yang tinggal di pintu rumah. Bahkan dia mengalami penderitaan karena badannya penuh dengan borok. Bahkan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Dia mencoba berusaha memenuhi kebutuhannya dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi dia tidak mendapatkan. Kalau kita bayangkan, itu suatu pemandangan yang sangat mengerikan. Orang kaya itu sebenarnya dia dapat melakukan. Karena dia punya kelebihan, dia punya harta. Tapi mengapa dia tidak mau berbagi? Mengapa dia tidak memberikan yang menjadi kebutuhan dari orang miskin ini? Karena tidak ada rasa peduli. Kalau tidak ada rasa peduli, maka tidak akan ada rasa berbagi. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menyatakan bahwa orang kaya itu mempunyai pengertian yang salah terhadap harta. Menjadikan harta segalanya. Menjadikan harta menjadi tujuan hidupnya. Padahal dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Dan orang yang mencintai uang tidak puas dengan uang. Karena kita dapat mengatakan orang yang mempunyai pengertian yang salah terhadap harta atau kekayaan yang disebut juga materi, maka dia salah mempergunakan apa yang dimiliki di dalam hidupnya. Maka kita dapat mengatakan peduli tanpa berbagi itu tidak punya arti. Dan berbagi tanpa kepedulian itu hanya merupakan belas kasihan yang tidak punya dasar. Lalu keduanya mati. Orang kaya mati dikuburkan dan masuk ke dalam alam maut. Di alam maut
dia sudah mengalami penderitaan. Di tempat penantian sudah mengalami penderitaan. Sementara orang miskin itu mati dan malaikat-malaikat menyambut dan membawanya kepada kepangkuan Abraham di tempat bahagia. Lalu orang kaya itu berkata kepada Abraham, "Iya, suruhlah Lazarus untuk memberikan sedikit air ke mulutku karena aku sangat kepanasan." Dari jawaban Abraham menyatakan bahwa orang yang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup, dan orang yang hidup juga tidak dapat melakukan apa-apa terhadap orang yang sudah mati. Orang mati dan orang yang hidup tidak mempunyai hubungan, tapi masih banyak orang Kristen yang masih percaya, bahkan meminta berkat kepada roh orang mati. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan bertanya kepada roh orang mati. Keduanya mati berarti keduanya meninggalkan, orang kaya meninggalkan kekayaannya dan semua yang dia miliki. Orang miskin mati berarti dia meninggalkan penderitaannya, deritanya, dan kemiskinannya. Ya, dia mengalami kebahagiaan, kesenangan. Ya, tentu ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Supaya kita, ya, kapanpun Tuhan memanggil kita, apakah kita kaya atau miskin, tapi kita masuk dalam tempat yang berbahagia. Yang menjadi perenungan dan kesimpulan. Tema kita dan perikop kita mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Suatu saat kita akan mati. Berarti kita akan meninggalkan segalanya. Apakah itu kekayaan dan apakah itu derita, kita akan meninggalkan. Tapi yang sangat penting, jika kita peduli dan berbagi selama hidup di dalam hidup yang sementara ini, kita akan mengalami kebahagiaan. Kepedulian dan berbagi dengan sesama membutuhkan sesama yang membutuhkan adalah merupakan ibadah kita kepada Tuhan yang didasarkan pada kasih, yang didasarkan kasih Allah. Kasih Allah yang sangat peduli dan kasih Allah yang rela berbagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.